Shalom, selamat pagi untuk anak-anak semua. Nah, hari ini seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan sama-sama berdevosi terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu, Ibu Vita berharap anak-anak sudah mempersiapkan Alkitab ya, sudah mempersiapkan Alkitab. Kemudian anak-anak juga boleh duduk dengan nyaman ya, dengan rapi ya, karena kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, oleh karena itu kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, dan hari ini kami mau sama-sama melakukan aktivitas kami. Tapi sebelum itu Tuhan, kami akan memulainya dengan devosi. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati, berikan hati, telinga, pikiran yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut cerita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama buka dari Injil Matius ya. Kalau anak-anak perhatikan di Alkitab kalian itu kan ada yang warna hitam sama ada yang warna merah ya. Kalau yang hitam itu adalah perjanjian lama, dan yang warna merah itu adalah perjanjian baru. Nah, Injil Matius itu ada di dalam perjanjian baru ya. Warna merah yang pertama kali kalian temukan, yang paling atas ya, itu adalah Injil Matius ya. Kita akan buka Matius 1 ayatnya yang ke-1 sampai ke-17. Kemudian kita lanjutkan lagi baca di ayatnya yang ke-21 ya. Nah, karena yang kita baca ini nanti akan sangat panjang ya, bacaannya sangat panjang, jadi Bu Vita hanya membacakan di ayat yang ke-21 saja ya. Nanti anak-anak di rumah bisa baca yang ayat 1 sampai 17. Jadi Bu Vita bacakan yang ayat 17, bukan 17 ya. Ayatnya yang ke-21 Bu Vita bacakan. Begini bunyi dari firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kira-kira setelah Bu Vita baca itu, hari ini kita mau bahas tentang apa ya kira-kira ya? Coba anak-anak perhatikan kalimat ya di dalam yang sudah kita baca di situ ya. Ada dikatakan menyelamatkan umatnya. Kira-kira yang menyelamatkan umat itu siapa ya? Yesus Kristus ya, betul. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Allah menyediakan juru selamat ya. Ketika kita mendengar Allah menyediakan juru selamat, yang di dalam pikiran kita yang terlintas itu apa ya? Ketika terbacakan juru selamat, pasti yang terlintas di dalam pikiran itu adalah Yesus Kristus ya. Tapi kalau anak-anak baca di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu menceritakan tentang silsilah hidup ya, silsilah keturunan dari siapa? Dari Abraham sampai kepada Yusuf ya. Yusuf itu kira-kira siapa ya anak-anak? Anak-anak ada yang ingat gak Yusuf itu siapa? Yusuf itu adalah ayah dari Yesus Kristus di dunia ya. Ayahnya, bundanya siapa ya? Ibunya siapa ya? Maria ya. Jadi memang di dalam Matius 1 itu ya ayat 1 sampai 17 kita di situ akan menemukan silsilah hidup ya, silsilah hidup dari Abraham sampai kepada Yusuf ya. Jadi kenapa kok silsilahnya itu hanya sekedar disebutkan saja Bu Vita? Kenapa nggak dijelaskan secara detail seperti yang di perjanjian lama? Kenapa hanya dituliskan nama-namanya saja, keturunan-keturunannya siapa saja? Kenapa nggak jelas ya? Nah, jadi anak-anak kita bisa melihat di situ bahwa
silsilah itu sangat unik ya. Maksudnya di situ itu sangat detail ya, dari awal sampai akhir itu di situ dijelaskan ya, dituliskan di situ keturunan-keturunan. Nah, jadi sebenarnya sejarah ini, sejarah keturunan ini, kehidupan ini yang membuktikan bahwa akan ada juru selamat yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Nah, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, yang lahir dari Bunda Maria dan juga ayahnya yaitu Yusuf. Karena keturunan terakhir dari Abraham tadi di sini kita baca sampai kepada Yusuf. Kemudian lahirlah Yesus Kristus yang dijanjikan oleh Allah ya. Jadi kadang tuh kita bertanya-tanya nih di Perjanjian Lama ya. Kok di Perjanjian Lama itu detail banget ya dijelaskan tentang keturunan-keturunan ya. Kalau di Perjanjian Baru seperti ini ya, jadi diberitahukan semua silsilah-silsilahnya yang pada akhirnya bahwa semua itu, sejarah itu, bahwa itu menggenapi janji Allah ya. Jadi anak-anak, kalau kita lihat ya di apa yang sudah kita baca ya, ini membuktikan bahwa benar sekali Allah itu membuktikan janjinya ya. Allah itu menepati janjinya, yaitu melahirkan Yesus Kristus ya, datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, umatnya yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tidak taat ya sama perintah Allah. Ya, anak-anak masih ingat ya tentang bagaimana Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Ya, karena mereka itu tidak mendengarkan ya, tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa ya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak berdiam diri saja ketika mendengar Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, tapi menjanjikan apa? Menjanjikan sang juru selamat, yaitu yang sudah digenapi di dalam apa yang sudah kita baca di kitab atau Injil Matius ya. Nah, di ayat 21 itu dikatakan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi memang Allah Bapa yang menjanjikan juru selamat sebagai pribadi untuk menyelamatkan kita umatnya dari dosa ya. Oleh karena itu ya, Tuhan itu, Allah itu juga ingin anak-anak itu sebagai jalan untuk menggenapi rencananya. Dengan apa kita menggenapi rencananya Allah? Dengan kita itu hidup setia di dalam Tuhan, dengan kita itu hidup taat di dalam Tuhan, dengan kita itu hidup percaya kepada Tuhan ya. Oleh karena itu di dalam pendidikan anak-anak ya, berarti anak-anak juga harus setia di dalam mengerjakan tugas-tugas kalian ya, harus taat terhadap orang-orang yang menuntut kalian supaya kalian jadi pribadi yang baik ya. Kemudian kalian juga bahwa percaya bahwa setiap hal yang kalian lakukan itu pasti ada Tuhan yang menolong ya. Jadilah anak-anak yang setia, yang taat, dan yang percaya kepada Tuhan, sang juru selamat kita yang hidup. Oke, kita akan menutup devosi kita hari ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan, yang taat di dalam Tuhan, dan juga percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga tolong kami sebagai seorang murid supaya kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan belajar, kami akan mendengarkan setiap pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kemampuan, Tuhan yang boleh memberikan kecerdasan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berikan juga kami kesehatan supaya kami boleh beraktivitas dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih hari ini sudah mendengarkan devosi dari Bu Vita. Ya, jadi anak-anak selamat belajar, selamat melakukan aktivitasnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Ya, kalau keluar juga jangan lupa untuk tetap pakai masker.
Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.